Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Denny Ramadan. Kemudian ada saudari Inriani dan juga Muhammad Rizky Ediansyah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang hipotesis ya. Yang pertama, pengertian hipotesis itu. Apa sih hipotesis itu? Nah, hipotesis berasal dari dua kata yang dari bahasa Yunani ya. Pertama ada hipo dan tesis itu. Nah, hipo itu berarti di bawah itu. Kemudian tesis artinya kebenaran, bisa juga kepastian, bisa juga pendapat. Nah, kalau kita ambil secara gampangnya itu, hipotesis adalah pendapat yang belum dipastikan kebenarannya gitu. Nah, kemudian menurut para ahli sendiri, menurut Profesor Sugiono, hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Namun tidak semua penelitian itu mengandung hipotesis ya. Ada juga yang tidak ada hipotesisnya seperti penelitian survei, penelitian development, penelitian eksploratif, itu tidak ada karena itu mempelajari tentang gejala-gejala sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian penelitian yang biasanya berhipotesis itu ada penelitian menghitung banyaknya sesuatu, penelitian tentang perbedaan, kemudian penelitian tentang hubungan. Mungkin sekian saja. Baik, perkenalkan, nama saya Indriani akan melanjutkan penjelasan mengenai hipotesis. Syarat-syarat hipotesis itu ada 3 menurut Berg dan Gell dalam bukunya. Yang pertama, hipotesis harus disusun secara singkat, padat, dan jelas. Artinya harus menggunakan kata atau bahasa yang tidak ambigu. Yang kedua, hipotesis harus nyata ada hubungannya antara dua variabel, baik itu variabel dependen ataupun variabel yang independen. Yang ketiga, hipotesis harus didukung menurut teori para ahli atau hasil dari penelitian. Selanjutnya mengenai fungsi dari hipotesis. Fungsi dari hipotesis itu yang pertama memberikan penjelasan sementara serta memudahkan dalam perluasan pengetahuan suatu bidang. Yang kedua, memberikan suatu pertanyaan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada peneliti. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Rizky Ediansyah. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang jenis-jenis hipotesis. Dalam makalah yang telah kami cantumkan, jenis-jenis hipotesis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah hipotesis kerja yang biasa disingkat dengan HA, dan yang kedua yaitu adalah hipotesis nol atau yang biasa disebut dengan HO. Yang pertama yaitu adalah hipotesis kerja. Hipotesis kerja yaitu adalah hipotesis yang menyatakan adanya kehubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Seperti contoh, jika saya makan nasi, maka badan saya akan berenergi. Nah, itu ada hubungannya tuh antara kita memakan nasi dan juga energi yang kita dapatkan dalam tubuh kita. Nah, itulah contoh dari hipotesis kerja atau HA. Nah, yang kedua yaitu adalah hipotesis nol atau yang biasa disebut dengan HO. Nah, hipotesis nol ini yaitu adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara variabel X dan juga variabel Y. Seperti contoh, kucing dan singa itu sama saja dalam hal permakanan, yaitu sama-sama memakan daging. Nah, antara kucing dan singa itu sama-sama saja, dia sama-sama memakan daging. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesis nol. Tidak ada perbedaan antara variabel X dan juga variabel Y. Gitu.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis hipotesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.